Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita memasuki surah Asy-Syu'ara. Surah ini dinamakan surah Asy-Syu'ara karena nanti dalam surah ini akan dibahas tentang Asy-Syu'ara, yakni para penyair. Jadi para penyair yang dulu banyak bersyair untuk menjelek-jelekan Islam Rasul. Jadi zaman dulu rupanya medianya itu adalah syair kalau di Arab. Media untuk banyak hal. Kalau di Jawa dulu ada mocopat, ada dandang kulo, sinom parijoto, istilah lagu ini apa, mocopat tadi itu jadi media baik untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, dimanfaatkan oleh ya banyak pihak gitu, media tadi. Nah, sekarang pakai media sosial, internet, handphone dan seterusnya. Baik, kita memasuki surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sering kita bahas pada kajian surah-surah sebelumnya tentang miftahus surah semacam ini, yaitu Allah dan Rasulnya tidak jelaskan apa makna dari rangkaian huruf semacam ini. Lalu di antara para mufassir adalah yang tafsirkan begini begitu, tapi ada juga yang serahkan saja kepada Allah. Kayak contohnya adalah Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain. Jadi tentang miftahus surah seperti ini, beliau berdua katakan Allahu a'lamu bi muradih. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Kemudian Ibnu Katsir melihat dari sisi lain bahwa setelah miftahus surah semacam ini, berikutnya seringkali Allah bicara tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Baik. Di dalam surah ini juga begitu. Di ayat kedua Allah katakan tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat Alkitab Al-Mubin yang jelas, yakni Al-Bayyin, Al-Wadih, Al-Jali. Jadi ayat-ayat yang jelas. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Barangkali engkau, yakni wahai Muhammad, akan membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak beriman. Jadi ayat-ayat semacam ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat berkeinginan
supaya yang beliau sampaikan itu diterima oleh manusia. Kenapa? Karena beliau tahu yang beliau sampaikan itu adalah benar. Nah, dan orang banyak yang tidak percaya. Nah, mungkin kalau urusan kecil bandingannya begini kali ya. Ada anak-anak kecil lari-larian. Kita tahu di situ ada lubang, ada beling, ada segala macam. Dibilangin bandel. Nah, pasti kita teriak-teriak kan. Nah, kita mau supaya nasihat kita diturut sama anak bahaya. Nah, di satu hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran." Perumpamaan aku dan kamu ini seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Jadi kalau malam-malam seorang menyalakan api, faja'alal farash wal janadibu yaqa'na fiha. Mulailah belalang-belalang dan larang-larang berjatuhan di api itu. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Sedangkan si lelaki ini menghalang-halangi, jangan masuk ke api. Demikian juga Rasul, wa ana akhidun bi hujazikum 'anil nar. Saya menghalang-halangi kamu dari neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, tapi kamu lolos dari tanganku. Jadi Rasul sangat berharap supaya manusia menerima dakwah Rasul. Begitu besarnya keinginan Rasul sampai Allah katakan, barangkali engkau mau binasakan dirimu sendiri. Kalau di surah Yasin, fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim. Barangkali engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Apa illa yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena mereka tidak mau beriman dengan pembicaraan ini Al-Qur'an. Asafa, karena engkau sangat sedih. Di ayat lain juga, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangan terus menyesali mereka. Jadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan Al-Quran. Baik, jadi ayat-ayat dalam Alkitab terbukti begitu jelas. Tapi terlalu banyak juga orang yang tidak menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayat. Jika kami menghendaki, maka kami turunkan kepada mereka ayat dari langit. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Lalu jadilah leher-leher mereka tertunduk kepadanya. Nah, ayat yang ada di ayat ini maksudnya insya Allah bisa mukjizat atau bisa juga musibah. Allah turunkan azab Allah dari langit yang memaksa mereka untuk beriman. Kalau Allah mau sebegitu, turunkan ayat dari langit lalu akhirnya beriman. Kalau sudah turun azab dari Allah, semua baru sadar. Kayak Fir'aun pun sadar, tapi telah. Dan dia sadar dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut semuanya juga sadar, tahu benar ternyata. Jibril katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, andai saja engkau tahu, saya ambilkan lumpur dari laut dan saya masukkan ke mulut Fir'aun. Kata Jibril biar dia tidak mendapatkan kebaikan, nggak bisa. Nah, tetapi memang masuk Islam ketika dalam keadaan sakaratul maut itu sudah tidak diterima oleh Allah. Kalau seorang Muslim, ya kata-kata terakhir justru kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir qawlihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya di dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, kalau buat seorang mukmin,
ketika sakaratul maut ada yang tidak berlaku taubat. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu 'anhu mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan dari Ar-Rahman, melainkan mereka berpaling darinya. Setiap datang ayat, setiap datang terterang peringatan yang baru, melainkan mereka berpaling, makin tambah ayat makin berpaling. Faqad kadzabu, maka sungguh mereka telah mendustakan. Fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, maka akan datang kepada mereka berita tentang sesuatu yang dulu mereka perolok. Jadi dulu di dunia selalu berpaling dari ayat Allah. Setiap ada ayat, ada peringatan dari Allah, mereka tidak beriman. Nah, inilah yang membuat Rasul tadi sangat sedih. Kenapa kok tidak mau beriman? Nah, nanti akan datang kepada mereka berita tentang sesuatu yang dulu mereka perolok, nggak percaya dengan neraka. Akan datang kepada mereka apa yang dijanjikan oleh Allah dan yang mereka perolok itu. Awalam yarau ilal ardi, tidakkah mereka melihat kepada bumi? Kam ambatna fiha min kulli zaujin karim, berapa banyak kami tumbuhkan di bumi ini segala macam jenis yang baik, yang mulia. Maksudnya kalau orang mau memperhatikan, di muka bumi ini Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenis, bermacam buah-buahan. Kita nggak bisa hitung semuanya. Satu jenis tanaman, satu jenis buah-buahan saya macamnya beraneka ragam. Nah, yang memang saya tahu ya sebagian saja dari yang saya telah ketahui. Maksudnya, kalau manusia mau berpikir tentang hal itu saja, orang yakin dengan hari kiamat, yakin dengan surga, yakin dengan neraka. Nah, itu Allah mampu menciptakan segala macam tadi. Insyaallah ini yang dimaksud dengan awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Inna fi dzalika ayat. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat suatu ayat. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah beriman. Ini ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan walau syaa rabbuka la amana man fil ard, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki beriman semuanya ada di muka bumi, semuanya. Lalu di ayat yang ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Semuanya setiap datang seorang rasul kepada mereka selalu mereka perolok. Kemudian ayat Allah wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, kebanyakan manusia sekalipun kau sangat berkeinginan tidaklah mereka beriman. Jadi di hadis lain Nabi katakan kamu wa ma antum, kamu tidak lain di tengah-tengah manusia ini kecuali seperti kasyaratil bayda fi jildil thawril aswad, seperti bulu yang berwarna putih di kulit sapi yang berwarna hitam. Jadi ma'antum fi ahli syirki, kamu dibandingkan ahli kemusyrikan atau orang-orang musyrik itu cuma seperti itu. Apa benar? Ya benar, Rasul nggak pernah bohong. Tapi itu pun Rasul berharap bahwa umatnya ini menjadi separuh dari penduduk surga.
Maka dia masuk surga, ya yang tidak musyrik. Kalau yang musyrik jangan masuk surga. Ya, yang muslim pun tidak banyaknya, apalagi yang tidak musyrik. Dan banyak muslim tapi pada musyrik. Jadi urusan tauhid tadi dianggap enteng, dianggap sepele. Baik, kemudian ayat yang berikutnya menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam disebut di banyak surah, di antaranya di Asy-Syu'ara. Dulu juga sudah kita bahas di surah Thaha. Baik, wa idh nada rabbuka Musa, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memanggil Musa, anitil qaumaz zalimin, bahwa datanglah engkau kepada kaum yang zalim, kaum Fir'aun, yaitu kaum Fir'aun. Ala yattaqun, tidakkah mereka bertakwa? Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Dia katakan, wahai Tuhanku, saya takut mereka mendustakan aku, tidak percaya denganku. Wa yadhiqu sadri, dan dadaku sempit. Wala yantaliqu lisani, lisan saya, lidah saya tidak petah. Fa'arsil ila Harun, utuslah Harun. Nah, ini kalau di surah Maryam yang dulu sudah surah Thaha yang dulu sudah kita kaji, Allah Subhanahu wa taala katakan, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau menuju Fir'aun, sebenarnya dia melampaui batas. Lalu doa Nabi Musa adalah qala rabbi shrah li sadri. Dia katakan, wahai Tuhanku, lapangkan untukku dadaku. Jadi sebelum berdakwah kepada orang lain, dia mohon dadanya dulu dilapangkan. Maksudnya apa? Ya, lapang untuk menerima petunjuk Allah, lapang dalam menghadapi orang yang didakwahi. Jadi dakwah harus sabar, kalau nggak sabar nggak berhasil nanti. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan untuk urusanku. Baru wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan dari lisanku simpul biar mereka memahamiku. Nah, itu doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi pertama minta dilapangkan dulu dadanya, dia minta dimudahkan urusannya, baru minta lisannya dikasih kefasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini? Dalam berdakwah banyak hal yang harus kita ini. Pertama ini kita dulu, kemudian yang lain-lain lah. Yang terakhir tadi retorika tadi. Bahwa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang ini banyak orang yang tahapan-tahapan itu dilewatin aja. Jadi belajar, kemudian retorika sampai ada banyak hal yang harus dilalui. Quran, hadis, kaji, diimani, dijalankan, dan sudah baru retorika. Retorikanya itu belakangan, yafqahu qawli. Kemudian Nabi Musa juga berdoa supaya Nabi Harun diangkat sebagai wazir. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Jadikan untuk seorang wazir dari keluarga sendiri, seorang pembantu dari keluarga sendiri, yaitu Harun saudara. Ushdud bi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Dikabulkan Allah. Qala qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu diberikan wahai Musa. Jadi syafaat terbesar itu syafaat Rasul buat Harun. Dia mohon saudaranya diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat ini Nabi Musa katakan wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani.
ininya sempit, wallah apa mungkin keras dan seterusnya, maksudnya kemudian lisanku tidak petah. Nah, kenapa Nabi Musa lisannya nggak petah? Ada yang tafsirkan sebagian kecil dikatakan bahwa karena lama tinggal di Madian, dia nggak fasih lagi berbahasa Kipti. Yang kedua, yang kebanyakan ulama artikan lidahnya nggak fasih karena dulu masih kecil pernah makan bara api. Nah, ini yang membuat wala yang toliku lisan. Nah, sedangkan untuk dakwah itu memerlukan lisan yang ini kalau yang Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi masuk bahasanya juga mesti sesuai dengan jadi nggak cukup kita hanya belajar bahasa Arab, tapi belajar juga bahasa masa kaumnya, masyarakat yang mau didakwai. Ya, kayak Buya Hamka pernah cerita dulu Ali belajar di Arab, pulang ngajar yang kita karena dia nggak fasih bahasa kaum. Jadi dua-duanya mesti kita bisa. Baik, kemudian lanjutnya fa'arsil ila haul walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Saya punya dosa terhadap mereka ya Allah. Saya takut mereka membunuhku. Dosa apa ini? Yaitu bunuh kasih orang di ya waktu itu Nabi Musa kan belum jadi nabi, dan sebenarnya juga tidak sengaja membunuh orang Kipti tadi, dan menurut satu riwayat orang Kipti itu keluarga Fir'aun. Berantem dengan sama dari Bani Israel, dilerai dan dipukul. Nabi Musa orangnya kuat, pukul mati gitu. Baik, kemudian ini kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan sahabat ini juga Nabi Musa alaihissalam nanti tidak bisa memberikan syafaat umumah, syafaat yang terbesar. Jadi kayak Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa memberikan syafaat terbesar di yaumul qiyamah karena doanya sudah digunakan di dunia. Rabbil ladar alal ardi minal kafirina dayyar. Kemudian Nabi Ibrahim nggak bisa karena pernah berbohong. Ya bohong kayak begitu mah kalau kita mah biasa ya, bukan bohong ya. Lebih dari itu aja orang anggap biasa. Gitu. Bohongnya yang pertama ketika ditanya siapa, ini saudaraku, saudara perempuanku, itu istrinya. Salah. Karena raja Allah nggak boleh lihat perempuan cakep. Kalau Nabi Ibrahim ngomong ini istriku, bisa dibunuh Nabi Ibrahim. Kalau ukhti, enggak kan saudaranya, diambil masih si raja. Baik, kemudian kebohongan kedua ketika ngobrol-ngobrol dengan kaumnya, ini sakit, saya sakit nih, karena badan pulang, atau mau menghancurkan berhala-berhala. Nah, yang ketiga ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala, ini yang paling gede. Tanya aja kalau bisa bicara. Nah, ini karena sahabat itu, maka Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat yang terbesar. Dan Nabi Musa alaihissalam ya karena pernah membunuh satu jiwa. Nah, dikatakan saya membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak sanggup juga, tetapi tidak disebutkan soal kesalahan. Nah, dan terakhir manusia mendatangi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Allah katakan kalla, tidak, sekali-kali tidak. Pergi saja dengan membawa ayat kami. Sesungguhnya kami bersama dengan kamu, mustami'un, kami dengarkan. Fa'tiya Fir'aun, maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun. Faqula, maka katakanlah inna rasul rabbil alamin. Sesungguhnya kami adalah
utusan Rabbil Alamin. Jadi kalau di surah Toha yang dulu sudah kita kaji, Allah bertanya kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Qala hiya 'asha, ini adalah 'asha ya Pak, tongkatku. Atau kau biha, saya pakai buat bertongkat bertekan. Wa husyu biha 'ala ghanami, saya pakai untuk memukul dedaunan buat kambing-kambingku. Wa liya fiha ma'arib ukhra, saya punya kepentingan yang lain dengan tongkat ini, banyak gunanya lah. Qala alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, dilemparkan dia ular yang ular. Nabi Musa takut. Allah kata la takhaf, sanu'idu siratal ular. Ini ayat atau mukjizat yang pertama yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Yang kedua, wa qum yadaka ila janahi takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Maka akan keluar dalam keadaan putih, bukan putih buruk, tapi putih yang berkilau. Nah, itu adalah ayat atau mukjizat yang lain. Jadi banyak di antara para ulama yang membahas kenapa mukjizat Nabi ini, Nabi ini. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi umat masing-masing. Di zaman Nabi Musa alaihissalam yang sedang ramai-ramai kan sihir, maka mukjizatnya mukjizat yang mengalahkan kemampuan para tukang sihir. Di zaman Nabi Isa alaihissalam sedang ramai-ramainya ketabiban, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ya mukjizat yang mengalahkan kemampuan para tabib. Waktu itu nggak ada tabib bisa mengobati orang yang buta, yang sopak, apalagi menghidupkan yang mati. Nah, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bisa lakukan itu, tetapi biidznillah, dengan izin Allah. Ini surah Ali Imran kan gitu ya, karena ada sabab menuzulnya ayat pertama sampai 84 di Ali Imran itu karena ada pendeta-pendeta dari Najran. Di antara mereka yang katakan Isa Allah, Isa anak Allah, Isa Allah. Alasannya itu bisa menghidupkan yang mati. Nah, dia turun awal surah Ali Imran tadi sebagai jawaban, wa ubrikul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Aku bisa lakukan ini itu dengan izin Allah. Bukan berarti Isa adalah Allah. Nah, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, kemudian inna ma'akum mustami'un, semuanya kami bersama kamu, kami mendengarkan. Maksudnya jangan khawatir. Nah, di Quran banyak kata-kata ma'a gitu ya Pak, bersama. Ma'iyah atau kebersamaan Allah itu ada dalam arti umum, ada juga dalam arti khusus. Kalau dalam arti umum semua juga bersama dengan Allah. Nah, dalam arti khusus artinya dilindungi, diawasi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'iyah secara khusus. Baik, kemudian lanjutannya fa'tiya fir'auna faqula inna rasulullah bil alamin an arsil ma'ana Bani Israil. Jadi lepaskan bersama dengan kami Bani Israil. Bani Israil itu hidup di Mesir selama waktu yang lama. Yang pertama membawa Bani Israil ke Mesir Nabi Yusuf alaihissalam, karena beliau menjadi pejabat tinggi di Mesir dan orang tuanya dan saudara-saudaranya dibawa ke Mesir dan hidup di sana dalam keadaan mulia sampai Nabi Yakub juga menurut kisah-kisah itu wafatnya di Mesir, tapi kemudian dia minta izin kepada raja supaya jenazahnya dibawa ke Palestina. Wallahualam kebenarannya. Kemudian setelah itu tibalah saatnya Firaun ini berkuasa. Nah, Bani Israel hidup dalam keadaan tertindas di bawah Firaun ini. Dan semacam budak lah. Maka Nabi Musa alaihissalam minta kepada Firaun supaya Bani Israel dibebaskan, mau dibawa pergi oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau dulu berebut rakyatnya pergi nih. Karena kadang-kadang ada yang senang juga ya kalau rakyatnya. Kalau dulu berebut, jadi nggak boleh Bani Israel keluar dari Mesir. An arsil ma'ana Bani Israil.
Qala alam nurabbika fina walida. Kan kami dulu mengasuh engkau dari kau masih kecil baru dilahirkan. Walabitha fina min umrika sinin. Engkau tinggal beberapa tahun di tengah-tengah kami. Jadi Musa dulu kan tinggal di kerajaan. Wa fa'alata kallati fa'alta. Nah sekarang kau lakukan apa yang kau lakukan ini. Itu maksudnya dibangkit-bangkitlah. Dulu kami asuh kami ini, sekarang kelakuanmu seperti itu. Wa anta minal kafirin, dan kau termasuk al kafirin, yakni al-jahilin, yang mengingkari nikmat itu, nggak berterima kasih, nggak bersyukur. Dulu kan kami yang ngurus. Qala fa'altuha idan wa ana minadh dhalin. Dia katakan saya lakukan idan di sini di saat itu, yakni ketika dia membunuh salah seorang dari orang Kipti tadi. Wa ana minadh dhalin, dan aku termasuk orang yang sesat. Orang yang sesat di sini, kalau tafsiran para mufassir, saya belum diangkat jadi nabi. Dan fafarartu minkum, lalu aku lari dari kamu. Lamma khiftukum, ketika aku takut dari kamu. Fawahabali rabbi hukman, lalu Tuhanku berikan hukum kepadaku. Wa ja'alani minal mursalin, dan jadikan aku termasuk para utusan. Jadikan aku sebagai rasul. Sebab Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai rasul sekembalinya dari Madian. Itu yang wahalatana hadits Musa idra naram faqala li ahli kuthu inni anasu nara la'alli atikum minha biqabasin wa wajidu 'ala nari dan seterusnya, jadi lebah suci tua. Baik, kemudian lanjutannya wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya. Itu adalah kenikmatan yang kalian berikan kepadaku, yakni ya kamu dulu berbuat baik kepadaku, tetapi an-'abadta bani Israil, tapi kok gak seimbang benar. Saya doang dulu yang kamu muliakan, Bani Israel kamu jadikan sebagai budak. Jadi inilah yang dituntut oleh Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya ya Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa lari Bani Israel dari Mesir atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai dengan ayat ini insyaallah nanti kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan kita tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhol. Ya Ustaz. Silakan Pak Abdul. Waalaikumsalam. Perkara mati itu pasti dan boleh jadi kita menghadapi juga sendirian. Oleh karena itu penting memahami 5 rahasia kematian agar bisa menyiapkan diri, yakni kapan atau waktu, kedua di mana, 4, 3 bagaimana cara, 4 bersama siapa, dalam keadaan apa. 3 hal yang pertama adalah mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak perlu diketahui atau diusahakan. 2 yang terakhir ini bisa dan mesti diupayakan agar mati bersama orang-orang yang baik dan dalam kepasrahan. Allahu Akbar. Ya, itu ya yang harus kita upayakan itu. Kalau kapan mati kita nggak tahu, mata jadi nafsun dan seterusnya, dan satu dia pun tidak tahu di ayat tamu di negeri mana dia mati, dia juga tidak tahu kapan dia mati, dia nggak tahu. Ya harus kita soal itu karena ada doa wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Tawaffana ma'al abrar maksudnya apa? Bisa matinya bareng dengan orangnya, atau di tengah-tengah orang-orang yang berbakti, atau bisa juga dalam arti nanti setelah wafat tuh digabungkan dengan al-abrar, dengan orang-orang yang berbakti. Nah kalau kita matinya di tengah-tengah orang-orang yang baik kan, di antara fadilahnya kita ditalkin, nanti diajari untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau ada rumah sakit Islam itu mestinya yang harus diperhatikan di ruang ICU. Sudah banyak orang yang meninggal itu nggak ada yang talkin, nggak ada yang ini, dia Pak. Dan ya mestinya itu yang harus diperhatikan. Kalau mau operasi misalnya la ilaha illallah dulu, ngerinya habis operasi lewat kan dia. Biar kata-kata yang terakhir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah.
Dan banyak juga kasus kan orang tua mau meninggal dia sudah berasa. Orang kalau sudah mau meninggal itu sudah berasa. Wawarnaan nakul firaq, dia sudah menduga bahwa itu adalah hari perpisahan. Dari bapak mau mati di rumah, kamu paksa juga, giliran di rumah sakit, nggak ada yang talqin. Nah, ini yang benar. Kayaknya kita mohon kepada Allah supaya kita menutup kata-kata kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita mohon juga mati di tengah-tengah orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang berbakti. Ya silakan. Ya, satu lagi Ustaz. Ya silakan. Tidaklah cukup dengan banyaknya amal seseorang dapat masuk surga, melainkan ridho Allah yang mengatakan seseorang masuk surga. Betul, tapi jangan salah juga memahami Bapak. Ada hadis nih yang Nabi katakan, la yanju ahadukum bi'amali. Salah seorang dari kamu tidak selamat karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, wala ana, tidak juga aku. Illa ayyatahammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Melainkan karena Allah meliputiku dengan rahmatnya dan juga dengan karunia. Nah, dan ada yang bagi bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena diliputi oleh rahmat dan karunia Allah. Ya, rahmat karunia Allah. Nah, apa makna hadis ini? Sedangkan di Quran ada kata-kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab amal yang kamu lakukan. Nah, bima sabartum, ini apa? Para malaikat menyambut di ayat itu apa? Dengan sebab kamu sabar, tambah dulu dalam melakukan ketaatan terhadap Allah. Jadi jangan juga hadis ini tidak diartikan berbeda dengan ayat Quran tadi. Surga tidak bertentangan hadis sahih dengan ayat Quran. Satu ayat juga tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Lalu ada orang yang semau-maunya di dunia ini, tenang aja kalau Allah kasih rahmat dan telah masuk surga. Bukan gitu. Maksudnya diantaranya begini, tafsiran para ulama tadi. Kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan seberapa sih? Enggak seberapa. Tapi dibanding dengan balasan Allah di surga. Nah, inilah yang dimaksud dengan melainkan Allah diputiku dengan rahmat dan karunia. Jadi nggak sebanding dengan yang kita lakukan. Kita cuma berbuat begini kalau keterima, udah gitu banyak kata ikhlasnya masih diterima oleh Allah dan dimasukkan ke surga, berarti semata-mata karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat aja Rasul, kalau nggak usah beramal, nah lihat aja Rasul sholat malamnya itu 2 kali yang bayar bekak-bekak. Kata Aisyah, min kulli lailatin qad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta takhattarat qadamah. Setiap malam Rasulullah qiyam sampai 2 kakinya bekak-bekak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, salam Pak. Ada lagi dari cerita Musa, apakah kepemimpinan diktator seperti sekarang ini ada tipe orang seperti Musa akan muncul gitu? Ya, insya Allah yang ada di Quran, tarikh yang ada di Quran itu kan sebagai ibroh buat kita. Insya Allah selalu ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran semacam Musa. Ya dulu ada seperti saya sampaikan, ada buku bagus itu, tapi Syiah itu. Tapi nggak bicara soal itu. Dia katakan ada orang-orang seperti Musa, ahli syariat ya, Syiah. Ada tipe-tipe kayak Musa ingin menegakkan Nabi benar. Kemudian ada juga tipe-tipe Fir'aun, penguasa yang zalim, diktator, musyrik. Terus ada tipe-tipe Haman, seorang teknokrat yang menjadi penopang, pendukung penguasa yang zalim. Ada juga konglomerat, yaitu Qarun. Dan Qarun itu menurut saya ulama itu dari Bani Israel. Lalu dia bergabung dengan Fir'aun ya karena harta tadi, karena kaya. Jadi berarti ada kerjasama itu antara penguasa dan
konglomerat dikasih fasilitas yang saling duit dan saling ini, saling dukung lah. Jadi dari zaman dulu juga modelnya kayak begitu, sampai sekarang sampai nanti juga begitu. Nah, kemudian ada juga sekalipun itu kisah Israiliyat, tapi di Quran disebut, cuma nggak disebut namanya. Bal'am bin Ba'ura. Kalau di Al-Araf kan orang yang kalau mau sebenarnya dia mulia, tetapi dia akhlaja ilal ardi ahwa, dia condong ke bumi, yakni ke dunia, lalu dia jadi sesat. Itu kisah tentang Kiai Bal'am bin Ba'ura. Ada model Musa, ada juga ya memang selalu ada lah orang itu seperti itu. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.